Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, saya absen terlebih dahulu ya. Nafis, Anissa, Alia, Dia, Indra, Mukti, Faiz, semua ya berarti hari ini. Sebelum kita mulai materi, yang materi kemarin masih ingat ya? Masih Bu. Masih semua Pak, sebagian yang ingat. Terus selanjutnya yaitu bab enzim. Ada yang tahu enzim itu apa? Apa ya? Enzim adalah organik yang berfungsi sebagai katalisator. Enzim adalah organik yang berfungsi sebagai katalisator. Katalisator itu apa? Kita buka set yang pertama. Enzim adalah organik yang berfungsi sebagai katalisator atau mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Klasifikasi enzim. Nah, jangan PPT-nya ya. Golongan hidrase terdiri atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrase jika terdapat molekul air. Jadi enzim itu bagian golongan hidrolase terdiri atas enzim-enzim, terus itu terjadi pada molekul. Selanjutnya misalnya pada enzim pencernaan. Terus enzim-enzim itu ada golongan dismalase yaitu oksidase, replikase, dan enzim yang memisahkan ikatan. Yang pertama itu ikatan atom C atau ikatan karbon hidrogen. Selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama ada berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kedua merupakan protein. Yang ketiga dapat digunakan berulang kali. Terus yang keempat yaitu bekerja secara spesifik, dan yang kelima perlu dalam jumlah sedikit. Jadi itu sifat enzim. Yang kelima itu enzimnya cuma perlu sedikit. Terus yang keenam dapat bekerja bolak-balik. Selanjutnya itu faktor dari enzim. Yang pertama itu ada suhu. Jadi optimalnya pada enzim itu suhunya dari 30 sampai 40 derajat Celcius. Akan rusak pada suhu tinggi. Jadi nih, enzimnya suhunya tinggi-tinggi nanti bisa rusak. Selanjutnya yang pH. Enzim bekerja optimal pada pH netral pada kondisi asam atau basa. Kerja enzim itu terlalu lambat. Selanjutnya yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Pada umumnya konsentrasi enzim dan substrat terbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi semakin tinggi kontraksi enzim dan substrat, semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Yang kelima, aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim, jadi yang memacu dalam prosesnya. Terus yang inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Jadi yang aktivator itu memacu kegiatan suatu enzim, tapi kalau inhibitor itu yang menghambat kerjanya enzim. Selanjutnya komponen enzim. Yang pertama itu apoenzim, pengertiannya bagian protein yang menentukan spesifitas enzim. Yang kedua kofaktor. Itu maksudnya dari kofaktor adalah komponen non-protein yang diperlukan untuk aktivitas enzim seperti ion organik atau koenzim. Misalnya NAD+ dan FAD. Selanjutnya yang ketiga itu ada polyenzim, adalah enzim aktif
aktif yang merupakan gabungan koenzim dan kofaktor. Dan yang keempat itu situs aktif. Situs aktif itu tempat substrat berikatan dan reaksi berlangsung. Yang kelima itu substrat. Nah, substrat itu molekul yang diubah menjadi produk oleh enzim. Selanjutnya, cara kerja enzim. Yang pertama itu polimerase. Substrat itu berikatan dengan situs aktif enzim, membentuk kompleks substrat. Interaksi ini spesifik seperti kunci dan gembok atau model kecocokan reduksi. Jadi kalau kunci dan gembok itu harus cocok, kalau nggak cocok nggak bisa. Nah, yang kedua, katalisis. Enzim menurunkan energi aktivasi, memungkinkan reaksi kimia yang terjadi lebih cepat. Substrat juga menjadi produk dalam situasi aktif. Selanjutnya yang ketiga, pelepasan produk. Pelepasan produk, reaksi dilepaskan dari situs aktif dan enzim kembali ke bentuk semula untuk digunakan kembali. Dan yang keempat, pengulangan proses. Enzim dapat terus bekerja dengan substrat baru tanpa mengalami perubahan permanen. Jadi pengulangan proses itu terjadi sendiri langsung. Ada yang ditanyakan dari materi saya tadi? Belum. Ya aja saya berikan quiz ya. Ya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan aja. Ya. Pertanyaan pertama, faktor enzim ada berapa? Ya silakan Hafiz. Ada 4. Yang pertama itu suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat, yang keempat aktivator imun. Benar. Pertanyaan selanjutnya, pengertian dari enzim apa? Ya, Ya silakan. enzim adalah biomolekul bukan protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Selanjutnya, sebutkan contoh enzim pencernaan. Saya Ya apa? amilase dan protase. Coba dijelaskan. Untuk amilase itu enzim yang diproduksi di ginjal liur. Pada liur kita jadi diproduksinya enzim tersebut. Lalu ada protase. Protase itu enzimnya memecah protein menjadi asam amino. Jadi apa semua? Untuk selanjutnya ini untuk PR-nya ya. Ya, Tugasnya itu merangkum dari materi yang saya sampaikan tadi. Terus nanti, hah? akan dulu Apa? dengan paham. Ya dikumpulkan minggu depan. Ya. Masuk semua ya, jangan ada yang izin. Ya, Bu. Sama. Pak Is bolos Bu. Dan ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang-lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.